Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu bihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga, sahabat dan juga kepada umatnya, termasuk diri kita mendapatkan syafaat beliau fid dini dunya hatta ilal akhirah. Allahumma amin. Marilah kita bersama mendengarkan pembacaan hadis Fadilatul Ramadan atau bab keutamaan bulan Ramadan. Alhamdulillah untuk menyemangatkan kita di dalam menunaikan ibadah puasa di tahun ini, dan kita masuki hari yang ketiga. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kualitas serta kuantitas ibadah kita senantiasa lebih meningkat dengan bersama kita senantiasa mendengarkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW terkait dengan bulan Ramadan. Masih berada di hadis yang kemarin dengan lanjutan penjelasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Salman radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban faqala ya ayyuhan nas qad adhallakum syahrun 'azimun mubarakun syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin syahrun ja'alallahu siyamahu fardatan wa qiyama lailatin tatawwu'an man taqarraba fihi bi khoslatin kana kaman adda sab'ina fardatan fi ma siwa wa huwa syahru sabri wa sabru sawabuhul jannah wa syahrul muwasati wa syahrun yazantu fi rizqil mu'minina fih ma fatara fihi sha'iman kana maghfiratan lidhunubi wa itqa raqabatin minan nar wa kana lahu misla ajri min ghairi an yunqasa min ajri syai'un. Qalu ya Rasulullah laisa kulluna yajida ma yufattiru shaim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tillahu hadha thawaba ma fatara shaiman ala tamratin aw syarbati ma'in aw madaqatil labanin wa huwa syahrun awwalahu rahmatun wa awsatahu maghfiratun wa akhiruhu 'itqun minan nar. Man khaffafa 'an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu wa 'ataqahu minan nar wastaksiru fihi min arba'ati khisalin khoslataini turduna bihima rabbukum wa khoslataini la ghina bikum anhuma fa ammal khoslatani lantani turduna bihima rabbukum fasyahadatu an la ilaha illallah wastaghfirunahu wa ammal khoslatani lantani la ghina bikum anhuma fasta'lanuna Allahal jannah wa ta'awwaduna bihi minan nar wa man saqa sha'iman saqallahu min haudi syarbatin la yadma'u hatta yadkhulahul jannah. Rawahu Ibnu Huzaimah wa Baihaqi wa Ibnu Hibban. Dari Salman radhiyallahu anhu, ia berkata, pada akhir bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami, sabdanya, wahai manusia, telah dekat kepadamu bulan yang agung lagi penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang di dalamnya Allah telah menjadikan puasa sebagai fardu dan bangun malam sebagai sunnah. Barang siapa mendekatkan diri di dalamnya dengan beramal sunnah, maka pahalanya seperti orang yang beramal fardu pada bulan lainnya. Dan barang siapa beramal fardu di dalamnya, maka pahalanya seperti orang yang beramal 70 amalan fardu pada bulan lainnya. Inilah bulan kesabaran dan pahala sabar adalah syurga. Inilah bulan kasih sayang, bulan saat rizki seorang mukmin ditambah. Barang siapa memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya dan memperoleh pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Mereka berkata, ya Rasulullah, tidak setiap kami memiliki makanan untuk diberikan pada orang yang berbuka puasa. Beliau bersabda, Allah memberikan pahala kepada orang yang memberi makanan berbuka puasa, meskipun sebutir kurma, seteguk air, atau sesisip susu. Inilah bulan yang awalnya penuh rahmat, tengahnya penuh ampunan, dan akhirnya adalah kebebasan dari api neraka.
Barang siapa meringankan beban budak-budaknya pada bulan itu, maka Allah akan mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka. Perbanyaklah 4 amalan pada bulan itu. 2 di antaranya menyenangkan Tuhannya, dan 2 lainnya kamu pasti memerlukannya. Adapun 2 perkara yang dengannya kamu menyenangkan Tuhanmu ialah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kamu memohon ampunannya. Dan 2 yang kamu pasti memerlukannya ialah kamu memohon kepada Allah surga dan kamu berlindung kepadanya dari api neraka. Barang siapa memberi minum pada orang yang berpuasa, maka Allah akan memberinya seteguk minum dari telagaku yang ia tidak akan haus hingga masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Baihaqi dan Ibnu Hibban. Keterangan lanjutannya sebagai berikut. Selanjutnya beliau SAW bersabda bahwa inilah bulan kasih sayang, yaitu dengan meningkatkan bantuan kepada fakir miskin. Jika ada 10 makanan disediakan untuk berbuka, sekurang-kurangnya 3 atau 4 dari makanan itu disisihkan untuk fakir miskin. Walaupun sebenarnya apa yang kita makan itu tidak lebih baik daripada apa yang kita berikan kepada mereka. Inilah kasih sayang yang sebenarnya. Berapapun kemampuan kita, sisihkanlah sebagian makanan berbuka dan sahur kita untuk diberikan kepada fakir miskin. Dalam setiap urusan, para sahabat radhiyallahu anhum merupakan contoh nyata bagi kita. Keteladanan amal soleh mereka telah terbuka untuk kita ikuti. Terdapat ratusan bahkan ribuan peristiwa pada diri mereka yang mengagumkan kita. Lihatlah salah satu contohnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Jam radhiyallahu anhu ketika berlangsung perang Yarmuk. Saya pergi mencari saudara sepupu saya dengan membawa kantung kulit berisi air untuk diminum dan untuk membasuh lukanya jika ia masih hidup. Saya menemukan ia sedang terkapar, lalu saya bertanya kepadanya apakah ia memerlukan air. Ia memberi isyarat bahwa ia memerlukannya. Kebetulan pada saat itu terdengar seorang merintih di dekatnya. Kemudian ia menunjuk ke arah tersebut dan menyuruh saya memberikan minum kepadanya. Saya pun mendatangi orang itu. Ketika saya hendak membawanya air, terdengar lagi suara rintihan di dekatnya. Orang itu pun mengisyaratkan tangannya agar saya memberi minum kepadanya terlebih dahulu. Saya pun mendatangi orang yang ketiga. Tetapi begitu berada di dekatnya, ternyata nyawa telah berpisah dari tubuhnya. Saya kembali ke orang kedua, ternyata ia juga telah meninggal dunia. Dan ketika saya kembali ke sepupu saya, ternyata ia juga telah meninggal dunia. Demikianlah sifat isar yang ditunjukkan oleh para pendahulu kita. Mereka merelakan air minum mereka untuk orang lain, padahal mereka hampir mati kehausan. Semoga Allah meridhai mereka dan mengkaruniakan kepada kita kemampuan agar dapat mengikuti jejak langkah kehidupan mereka. Dalam kitab Ruhul Bayan, dalam kitab Jami' Shaghir telah ditulis oleh Imam Syuuti, dan dalam Al-Maqasid yang ditulis oleh Sakhawi rahmatullah alaih terdapat riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, di antara umatku senantiasa ada 500 orang pilihan dan 40 abdal, waliullah yang utama. Jika salah satu di antara mereka wafat, maka langsung ada penggantinya. Sahabat bertanya, apakah amalan istimewa mereka? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka memaafkan orang yang menzalimi mereka, membalas dengan kebaikan kepada orang yang menyakiti mereka, dan berbuat baik serta mengutamakan orang lain dengan rizki yang diberikan Allah kepada mereka. Hadis lain menyebutkan bahwa barang siapa memberi makan kepada orang lapar, memberi pakaian pada orang yang telanjang, dan memberi tempat bermalam kepada musafir, Allah pasti akan menyelamatkannya dari ketakutan pada hari kiamat. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari penjelasan hadis yang telah kita dengarkan bersama, hadis yang cukup panjang yang dibacakan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di akhir bulan Sya'ban, dan ini memberikan motivasi kepada para sahabat termasuk diri kita semua agar senantiasa lebih semangat di dalam melaksanakan ibadah Ramadan, dan juga berharap agar kita memiliki sifat kasih sayang yang senantiasa kita hadirkan dalam kesempatan bulan yang mulia ini untuk membantu saudara kita. Karena sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidak beriman seorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia telah mencintai dirinya sendiri.
Maka itulah sifat-sifat yang tertanam pada diri Rasulullah dan para sahabat waktu itu yang perlu kita contoh. Kita hadirkan terutama dalam bulan yang mulia ini. Sehingga kita senantiasa tidak eman-eman untuk senantiasa berinfak di jalan Allah Ta'ala. Tidak sungkan-sungkan untuk membantu kepada saudara kita yang lain. Karena sungguhnya di balik bantuan kita ini ada rahmat dan pertolongan Allah Ta'ala untuk diri kita dan untuk umat ini insyaAllah. Demikian dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi subhanakallahumma bihamdi.